Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Di malam hari ini alhamdulillah kita masuk di bab yang baru di pembahasan kitab Bulughul Maram ini. Setelah pekan lalu kita selesai dari pembahasan adab buang air. Di hari ini masuk pembahasan yang Masya Allah sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi juga masalah ini adalah terkait dengan syarat sahnya sholat sebagaimana wudu. Yaitu kata beliau rahimallahu taala, bab al-iktisalu wa hukmil junub. Bab tentang mandi dan hukum seputar junub. Hukum seputar junub. Jadi di bab ini beliau akan menyebutkan pembahasan atau hadis-hadis yang terkait dengan hal-hal yang mewajibkan mandi atau yang mengharuskan seorang untuk bersuci dengan suci dari hadas besar, yaitu mandi, dan hukum seputar junub. Kapan seorang dikatakan junub? Di dalam kehidupan dunia ini, di siang dan malamnya. Ini kita akan lalui dan kita akan menjelaskan seputar permasalahannya ketika kita bawakan atau bacakan hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah di hadis yang pertama, yaitu hadis nomor 103, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-ma'u minal ma'i, rawahu Muslimun wa asluhu fil Bukhari. Kata beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'u, air, itu disebabkan karena air. Maksudnya adanya wajib mandi disebabkan karena adanya air mani. Itu yang diinginkan, air karena sebab air. Hadis ini pendek sekali. Kata beliau rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Wa asluhu bil Bukhari,
dan asalnya ada di dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Tentunya hadis sahih. Hadis sahih. Yang mana hadis ini sangat terang menjelaskan kepada kita hukum mandi dari keluarnya mani. Hukum mandi dari keluarnya mani. Disebutkan oleh para ulama bahwa keluarnya mani apakah keluar dalam keadaan tidur, misalnya nanti kita akan jelaskan ketika dia mimpi basah, atau keluarnya dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan mimpi. Yang penting intinya keluar mani. Ini mewajibkan mandi. Tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Adanya air mani yang keluar, maka mewajibkan adanya mandi. Mewajibkan adanya mandi. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah kesepakatan dalam hal tersebut. Kata beliau, "Fakhurujul mani ad-dafiq bi syahwatin yujibul ghusl minar rajuli wal mar'ati fi yaqdatin aw fi naumin wa huwa qawlu ammatil fuqaha qalahu Tirmidzi wala na'lamu fihi khilaf." Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, keluarnya mani dengan terpancar ada syahwat. Karena mani itu tidak akan keluar kalau tidak ada syahwat. Keluarnya mani keluarnya dengan cara tadafuk, terpancar kuat mengalirnya, disertai oleh syahwat. Itu mewajibkan mandi. Apakah keluar dari seorang laki-laki ataupun keluar dari seorang perempuan? Apakah dalam keadaan dia terbangun atau dalam keadaan dia tertidur? Ini adalah pendapat amatul fuqaha, keumuman ahli fikih. Dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi dan kata Imam Ibnu Qudamah, wala na'lamu fihi khilafan, kami tidak mengetahui ada perselisihan dalam masalah. Artinya ini adalah penukilan kesepakatan. Adanya air mani maka mewajibkan mandi. Mewajibkan mandi. Di pembahasan ini ada cabang pembahasan juga, yaitu dua pembahasan cabang dari permasalahan ini. Itu tadi kan pernyataan al-ma' minal ma', wajibnya mandi karena adanya air mani. Permasalahan yang pertama cabangnya, bagaimana kalau ada seorang dia mimpi basah ketika tidur, dia mimpi berjima, tapi saat sudah mau keluar air maninya, dia langsung terbangun dan tidak jadi keluar airnya, tidak jadi keluar air maninya, langsung terbangun.
Apakah wajib mandi? Itu pembahasan cabang namanya. Para ulama rahimahumullah dalam hal ini adalah pendapat dari mayoritas ulama bahwa orang yang mengalami hal yang seperti itu tidak wajib mandi. Kenapa? Karena Nabi bilang air mandi itu karena ada air mani. Sekarang maninya tidak keluar. Dia mimpi basah, tapi pas mau keluar, dia terbangun. Sehingga tidak ada air mani yang keluar. Maka tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Iya. Demikian pula permasalahan cabang yang kedua, lawannya. Ada seorang dia tidak sadar kalau ada dia mimpi atau tidak. Tapi pas dia bangun, ada mani di celananya atau di sarungnya. Yang mana sarung itu tidak ada yang pakai kecuali dia. Apakah wajib mandi? Itu pertanyaannya. Tidak ada mimpi. Dia tidak rasakan mimpi. Dia tidak sadar mimpi atau tidak. Tapi dia terbangun, ada mani yang dia jumpai. Apakah orang yang seperti ini wajib juga mandi? Orang yang seperti ini diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala terkait dengan hal ini. Dan pendapat yang kuat adalah apa yang dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Demikian pula Imam Ahmad dalam satu riwayat. Dan ini yang dirojikan oleh Ibn Hazm rahimahullah, bahwa yang seperti ini wajib mandi. Kalau dia lihat mani, dia tidak ingat dia mimpi atau tidak, maka orang yang seperti ini tetap wajib mandi. Kenapa? Nabi bersabda, al-ma minal ma. Yang mewajibkan mandi itu karena ada air mani. Kecuali para ulama katakan, dia terbangun lihat mani, tapi sarung ini dipakai oleh dia dan temannya. Ada dua orang di situ tidur. Mereka terbangun, oh ada mani di sarung, ada mani di selimut. Nah, ini kan bisa saja dia, bisa juga apa? Temannya. Nah, ini tidak dia pastikan. Dan dia juga tidak sadar kalau dia mimpi. Maka seperti ini asalnya toharoh. Tidak ada yang wajib mandi dari keduanya. Tidak ada yang wajib mandi dari keduanya. Ini pembahasan adanya mani yang keluar, maka mewajibkan mandi ini selain jima. Selain jima, selain mendatangi istri. Karena kalau mendatangi istri, itu walaupun tidak ada air mani yang keluar, misalnya di tengah jalan tiba-tiba bosan, mau berhenti, belum keluar maninya, apakah wajib mandi atau tidak? Nah, itu hukumnya terkait dengan hadis berikutnya. Kita baca. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina syu'abihal arba thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu muttafaqun alaihi wa zada muslimun wa illam yunzil. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa," apabila salah seorang dari kalian duduk baina syu'abihal arba, antara cabangnya yang 4, ini disebut oleh para ulama maksudnya di antara kedua tangan dan di antara kedua kaki, itu cabang yang 4. Ini maksudnya kinayah dari jima. Kinayah dari jima. Karena biasanya seorang itu mendatangi istrinya itu dengan cara duduk di atas. Mohon maaf, pembahasan agak terbuka. Ya, biasanya, tapi bukan berarti tidak boleh dari yang lain. Boleh dari arah manapun, yang penting di satu tempat itu. Terserah, mau samping, kiri, kanan, depan, belakang. Yang penting di lubang yang diizinkan untuk bercocok tanam. Ya, tapi yang paling umumnya adalah dari hadapan. Kalau seorang dari kalian sudah duduk di antara kedua kakinya, kedua tangannya, itu namanya 4 cabang. Maka summa jahadaha, setelah itu dia bersungguh-sungguh. Ya, orang yang sudah menikah pahamlah. Dia kerahkan semua tenaganya. Iya, kalau yang belum menikah belum, tapi nanti akan dipahami. Iya, akan paham sendiri itu. Kemudian dia bersungguh-sungguh, maka sungguh dia telah wajib mandi. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, walaupun tidak sampai keluar maninya. Jadi dia duduk di atas cabangnya, kemudian dia bersungguh-sungguh untuk melakukannya, ya. Dan dengan sekedar melakukan itu sudah wajib mandi, walaupun tidak sampai keluar mani. Walaupun tidak sampai keluar mani. Ini hadis bentuk kedua sambungan dari hadis yang tadi. Kalau tadi lihat air mani walaupun tidak mendatangi istri, wajib mandi. Kalau yang ini siapa yang mendatangi istrinya, walaupun tidak keluar maninya, maka wajib mandi. Ada dari ulama kita yang mengatakan hadis ini adalah menafsir, menghapus hadis yang tadi. Kalau hadis yang tadi harus lihat air mani baru mandi. Kan begitu. Berarti kalau ada orang mendatangi istrinya, dia tidak mau mandi, akhirnya dia cabut diri dari medan tempur itu supaya tidak keluar maninya, ya tidak wajib mandi, kan tidak lihat air. Kan begitu. Itu pemahaman dari hadis pertama. Sementara hadis kedua, walaupun tidak keluar, kalau sudah ya berhubungan badan, mohon maaf bahasa kasarnya dari para ulama kita, bimujarrodi ilajid dzakar fil farj, hanya sekedar memasukkan kepalanya. Apa ya? Begitu ya bahasa, gimana kehalusnya? Saya juga helm. Oh tahu. Baik-baik Pak. Dengan sekedar memasukkan helmnya, tapi kejar Pak, kejam ya. Helm dimasukkan ya. Baiklah. Dengan sekedar, tapi kita Pak, apa punya bahasa halus Bapak? Siapa tahu kita punya banyak pengalaman. Ada bahasa yang lebih ini Pak, yang kita tahu. Tidak ada Pak ya. Pokoknya dengan memasukkan yang sudah tersunat, yang sudah dipotong kulitnya. Tidak harus masuk semua. Masuk itu yang sudah dihilangkan kulitnya. Maka telah wajib mandi bil ijma, berdasarkan kesepakatan. Tidak ada perselisihan. Artinya, kalau masih di sekitar saja, tidak masuk. Hanya berburu di sekitar pagar. Tidak sampai masuk. Kalau tidak keluar air, maka tidak ada mandi. Kalau hanya di sekitarnya, tidak sampai masuk helmnya, katanya
saudara kita itu, maka tidak wajib mandi kalau tidak masuk dan tidak ada keluar air. Itu syaratnya. Kalau masih di sekitarnya tidak masuk tapi keluar air, mandi. Mandi. Ini masalah yang kedua. Walaupun tidak keluar air. Ada hadis yang lebih terang, lebih jelas lagi, ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang hal tersebut dengan lafaz idza massal khitanul khitana, apabila kedua yang disunat itu sudah saling ketemu. Sudah saling ketemu. Maka sudah wajib mandi. Sudah wajib mandi. Iya. Kata Nabi, wajabal ghuslu. Wajib mandi kalau sudah saling ketemu. Kalau sudah saling ketemu. Ini hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan hal tersebut. Kemudian masalah berikutnya, ini wajib mandi alal faur, harus segera setelahnya atau boleh diakhirkan? Maksudnya setelah melakukan harus langsung mandi atau boleh diakhirkan? Karena lafaz hadisnya kan apabila seorang sudah duduk di situ kemudian dia bersungguh-sungguh wajib mandi. Apakah ini wajib alal faur, segera harus dilakukan langsung setelahnya, atau boleh diakhirkan, atau boleh diakhirkan? Ini pembahasan penting juga yang disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan ya masalah mandinya ini, segera atau boleh diakhirkan. Dalam masalah ini disebutkan oleh para ulama kita, mandi junub, kata mereka adalah boleh diakhirkan kalau belum masuk waktu sholat. Boleh diakhirkan kalau belum masuk waktu sholat. Misalnya seorang mendatangi istrinya di awal malam. Di awal malam. Kan masih lama sholat subuh. Apakah boleh diakhirkan mandinya sampai sholat subuh? Atau harus segera? Maka jawabannya boleh diakhirkan. Dalam hadis Nabi SAW belum pernah ditanya, ayar kudu, riwayat Bukhari Muslim, ayar kudu ahaduna wa huwa junub, apakah boleh salah seorang dari kami tidur padahal dia sedang junub? Maksudnya dia datangi istrinya junub, boleh nggak tidur? Apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW? Naam idza tawaddo. Iya, kalau dia berwudu. Jadi kalau antum mau tidur, boleh tidur. Kalau antum berwudu setelah ya berhubungan, mau tidur, enggak mau dulu mandi, maka boleh. Yang penting wudu. Kecuali antum mau ulang lagi. Kan? Ya orang bisa, terserah dia mau ulang berapa kali dengan istrinya. Nah, kecuali mau ulang lagi setelahnya, maka sunnah mandi. Karena itu lebih menyegarkan. Lebih menyegarkan. Para ulama menyebutkan hikmahnya keluarnya mani
itu menyebabkan badan seorang itu tad'uful quwwah ba'dal jima', lemah kekuatannya setelah berhubungan. Dengan mandi akan muncul lagi nasyat. Muncul lagi apa? Semangat. Akan muncul lagi semangat. Jadi siapa yang mau ulang, dia mau melakukannya lagi setelah yang pertama, maka sunnah dia mandi. Misalnya dia mau melakukan awal malam, setelah itu nanti kalau terbangun, ya berkebun lagi. Boleh, tapi sunnahnya sudah mandi tadi. Sunnahnya. Dalam hadis Nabi SAW beliau katakan dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dari Abu Rafi radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, anan Nabi SAW tawafadat yaumin ala nisa'i yaktasilu inda hadihi wa inda hadihi faqala faqultu ya Rasulullah ala taj'aluhu ghuslan wahidan qala hada azka wa atyab wa athhar. Masya Allah. Bahwa pernah Nabi SAW mendatangi istrinya satu malam, kemudian setelahnya belum mandi. Datangi lagi, belum mandi lagi. Datangi lagi, belum mandi lagi. Dalam satu malam. Ditanya oleh Abu Rafi, tidakkah kamu jadikanlah saja satu kali mandi? Supaya kan tidak apa untuk 2 kali, 3 kali, 4 kali, tapi satu kali mandi. Kan boleh. Banyak sebab junubnya, tapi satu kali mandi. Boleh. Kata Nabi SAW, ada azka wa atyab wa athhar. Ini lebih bagus, lebih bersih, lebih baik. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau mau diulang, itu sunnahnya mandi dulu, baru nanti diulang lagi. Ini yang disebutkan di dalam pembahasan junub. Di dalam pembahasan junub untuk yang pertama. Kemudian berikutnya, kata beliau rahimahullah, ini terkait dengan perempuan. Hadis terakhir untuk malam hari ini, hadis 105. An Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati tara fi manamiha ma yara rajul. Qala taktasilu muttafaqun alaihi. Wa zada Muslim faqalat Ummu Salamah hal yakunu hadha? Qala na'am. Famin aina yakunu syabah? Kata beliau dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda tentang perempuan yang mimpi seperti yang dilihat oleh laki-laki. Maksudnya mimpi jima, mimpi berhubungan badan seperti laki-laki. Maka kata Nabi SAW, taktasil, dia juga harus mandi. Jadi hukum dalam masalah ini perempuan dan laki-laki apa? Sama. Kalau laki-laki mimpi basah, itu adalah tanda dia balik, wajib dia mandi. Perempuan juga kalau dia mimpi basah, kemudian dia merasakan lemah setelahnya, lemas dia badannya, ya, maka juga wajib mandi. Kata Nabi, taktasilu, dia wajib mandi. Ini riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, Ummu Salamah bertanya, istri Nabi kita Muhammad SAW, wahal yakunu hadha? Apakah ini terjadi? Maksudnya, apakah juga perempuan mimpi basah? Dia juga punya mani? Jawaban Nabi SAW, iya. Sama perempuan dan laki-laki. Famin aina yakunu syabah? Kalau perempuan tidak punya mani, maka dari mana keserupaannya? Seorang anak, ketika dia lahir mirip bapaknya, itu karena maninya bapaknya mengalahkan maninya ibunya. Ketika dia lahir, mani ibunya mengalahkan maninya bapaknya, mani ibunya lebih duluan, maka akan mirip dengan ibunya. Akan mirip dengan ibunya. Ini sesuai juga dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa seorang itu dicipta oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala dengan hasil gabungan dua air. Hasil gabungan dari dua air. Ada ayat di dalam Al-Quran di surat Al-Insan, mungkin kita sering mendengarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin." Sungguh kami ciptakan manusia itu dari setetes mani yang amsyaj, yang sudah tercampur, yaitu tercampur dengan mani laki-laki dan mani perempuan. Tercampur antara mani laki-laki dan mani perempuan. Terciptalah yang namanya Bani Adam. Terciptalah yang namanya Bani Adam dari itu. Ini membuktikan bahwa laki-laki punya mani, perempuan juga ada maninya. Cuman para ulama menyebutkan perbedaan antara mani laki-laki dan mani perempuan. Kalau mani laki-laki, dia warnanya putih, mengental. Dia tidak akan mencair kecuali setelah lama. Itu maninya laki-laki. Dan berbau. Baunya seperti bau adonan atau seperti bau bunga kurma yang baru saja mekar. Itu baunya mani. Sementara maninya perempuan, dia lebih condong ke al-aswad, lebih condong ke kuning. Lebih condong ke kuning dan tipis. Dan tipis. Itu maninya perempuan. Dia keluarnya tidak sama dengan laki-laki. Kalau laki-laki keluarnya min ma'in dafiq, keluarnya terpancar. Kalau perempuan tidak terpancar, cuman dia akan merasakan seperti apa yang dirasakan oleh laki-laki, yaitu lemas pada badannya. Lemas pada badannya. Bahasa umumnya orang, kedua-duanya akan merasakan yang namanya orgasme. Antara laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah mungkin orang yang sudah menikah paham itu. Ya, masing-masing orang tahu kapan istrinya sudah selesai. Sudah selesai. Iya. Ini pembahasan kita di malam hari ini. Iya. Fikih tambahannya itu tadi adalah adanya penyerupaan atau kemiripan antara seorang anak dengan bapaknya atau antara seorang anak dengan ibunya, itu dari hasil bercampurnya tadi. Kalau maninya bapaknya yang lebih duluan, maka akan mirip dengan bapaknya. Tapi kalau mani ibunya lebih duluan, maka akan mirip dengan ibunya. Akan mirip dengan ibunya. Makanya disunahkan ketika seorang suami mendatangi istrinya, dia kalau sudah keluar, itu tidak langsung cabut helmnya. Oh, tidak ada tadi teman kita. Dia biarkan dulu sampai, karena biasanya perempuan lambat sedikit. Dia biarkan dulu di situ sampai si istrinya akan juga merasakan atau keluar apa yang dia rasakan. Itu juga menjadi sebab kehamilan. Biasanya orang sebab tidak hamil adalah jauhnya antara keluar mani laki-laki dengan mani perempuan. Jadi ketika laki-lakinya cepat keluar, akan menyebabkan tidak jadi. Tidak ketemu antara dua mani itu. Itu diantara sebabnya. Karena hikmah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, kita itu diciptakan dari mani yang bercampur. Itu mani dari bapak kita dan mani dari ibu kita. Ayatnya tadi kami sudah baca. Itu kita sering dengar. Biasanya para imam baca kalau malam Jumat. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Sungguh kami ciptakan manusia dari air mani yang bercampur. Air mani yang bercampur maksudnya dengan maninya ibu. Ini wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang dengan hadis yang berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan.
Boleh bertanya langsung, silakan Pak. Apakah ini ada hubungannya dengan pembentukan dalam musik? Apakah Masya Allah. Ada pertanyaan dari Bapak? Iya. Ayat di surah An-Nisa ayat di dalam surat Al-Maidah. Aula mastumun nisa. Ini Pak juga kinayah dari jima. Jima itu datang dalam lafaz syariat kita banyak bentuknya. Di antaranya tadi hadis, kalau kalian sudah duduk antara cabang 4, kedua tangan dan kedua kaki, atau kalian lamas, atau kalian datang sebagian hadis afdol. Si suami sudah pasrah pada istri, si istri sudah menerima pasrah juga kepada si suami. Itu juga masuk. Itu juga sudah masuk. Iya. Bukan hanya sekedar sentuh, tapi sentuh yang khusus. Yang kita pahami. Apa syariat Islam membolehkan air mani laki-laki lain dimasukkan ke wanita yang bukan mahramnya karena alasan ingin punya anak atau alasan kesehatan? Bahaya, ini akan bercampur nasabnya. Ini nanti bukan anak suaminya. Walaupun bukan dengan cara jima, kalau dengan cara berhubungan badan tentunya zina. Tapi kalau misalnya air maninya diambil, dia beli, baru dia taruh di dalam rahimnya, dia jadikan dulu di luar seperti bayi tabung, ini bahaya. Paling sedikit akan samar nasabnya. Dan ini bukan anaknya nanti bapaknya, tapi anaknya mamanya dengan orang lain. Nah, dalam syariat kita dijaga nasab. Dijaga nasab. Tidak boleh melakukan hal itu. Tidak boleh melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Apakah kalau kita onani dengan istri kita, apakah istri juga wajib mandi? Tidak. Kan yang wajib mandi itu kalau kita memasukkan helm kita padanya. Adapun onani berarti di tempat lain kan? Apakah dengan tangannya istri atau pahanya atau dadanya atau apanya saja? Bukan di tempat itu. Maka hanya kita yang keluar air maninya, hanya kita yang wajib mandi. Hanya kita yang wajib mandi. Berdalilkan hadis tadi, innamal ma'u minal ma', air itu dari air. Siapa yang keluar airnya? Maka keluar airnya. Kecuali juga istrinya dia cumbui, akhirnya keluar juga maninya, dia merasakan lemas setelahnya, wajib juga mandi. Al-ma' minal ma'. Adanya air itu seperti tadi ditanyakan kepada Nabi SAW. Wallahu a'lam. Yang mau tanya langsung silakan, dapat. Silakan. Mandi junub apakah harus keramas? Tidak. Yang penting tersiram seluruh badan itu sudah suci. Sabun, sampo, menggosok itu tambahan namanya. Itu tambahan dalam mandi junub. Kapan kita sudah, misalnya karena ada mandi sempurna, ada mandi boleh. Nanti ada Pak caranya di sini. Ada mandi sempurna, ada mandi boleh. Mandi sempurna itu yang ada wudunya. Kemudian kita siram. Dan ada mandi cukup, tidak wudu, langsung siram. Tentunya dengan niat. Karena syarat sahnya harus ada niat. Seperti itu. Akan datang nanti insya Allah. Caranya di sini akan dibahas. Silakan. Baik, ini ada lagi. Bagaimana dengan duduk? Bagaimana dengan duduk-duduk dengan orang yang menyimpang? Waduh, saya kira duduk di antara itu. Iya. Yeah. Duduk-duduk dengan orang yang menyimpang. Atau orang yang menyampaikan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Kalau itu akan membuat keyakinan kita rusak, kita akan terpengaruh dengan pemikiran salahnya, jangan. Orang-orang yang beriman itu, di antara sifat mereka adalah alladzina la yashhaduna dzur. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyaksikan perkara-perkara yang zur, sia-sia, tidak ada gunanya. Itu orang-orang yang beriman. Iya. Kalau akan menyebabkan kita rusak, jangan.
Tapi kalau kita pergi ke sana untuk memperingatkannya, supaya orang juga tahu yang benar, kita pergi menjelaskan yang hak, supaya orang bisa bedakan antara yang hak dengan yang batil, tidak ada masalah. Karena kita pergi menegakkan hujah. Kita pergi menegakkan hujah. Itu wallahu a'lam. Apakah boleh duduk atau mengambil ilmu darinya, walaupun yang ia sampaikan ada benarnya, tetapi orang itu sudah kita ketahui penyimpangannya, jangan, tidak boleh. Kalau sudah ada penyimpangannya, itu tidak boleh kita ambil ilmunya, walaupun benar yang dia sampaikan. Para ulama hadis, kalau ada orang perawi hadis, dia sampaikan hadis Nabi, tapi biasa dia berdusta di kalamun nas, dia biasa berdusta dengan orang, maka tidak diterima hadisnya, karena nanti bisa saja dia berdusta di hadis. Tidak boleh kita ambil ilmu darinya. Iya, karena kita tidak tahu itu yang disampaikan, jangan sampai membela penyimpangannya. Kecuali para ulama hadis bilang, kalau dia menyampaikan hadis yang membantah kesesatannya. Ada perawi hadis, dia khawarij, tapi hadis yang disampaikan membantah keyakinannya, bisa diambil. Karena itu menunjukkan dia tidak terpengaruh dengan kesesatannya. Tapi ini agak sulit. Cuman kalau ada yang seperti itu, boleh diambil. Makanya sebagian dalam kitab hadis, ada kadang rawinya itu orang-orang khawarij. Tapi kalau dia meriwayatkan hadis yang mendukung bid'ahnya, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan untuk diambil. Dan ini bahaya. Iya. Belum lagi nanti orang-orang akan samar ketika kita duduk bersamanya. Orang-orang akan menganggap bahwa dia itu adalah orang yang benar. Orang yang benar. Wallahu a'lam. Adakah hadis yang menerangkan untuk mendapatkan anak laki-laki atau anak perempuan? Wallahu alam. Kalau penyerupaan dengan laki-laki atau perempuan ada. Kalau yang menunjukkan bahwa kita berusaha mau mirip dengan bapaknya atau mirip dengan ibunya, maka itu tadi. Kalau maninya laki-laki dulu, baru maninya perempuan, mirip bapaknya biasanya. Dan itu di hadis. Kata Nabi SAW, aina yakunu syabah. Dari mana penyerupaannya? Dari mana penyerupaannya? Kalau kemiripannya, adapun untuk menentukan laki-laki atau perempuan, ini hak Allah. Ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi penyerupaannya, mirip dengan siapa? Ini bisa kita usahakan. Kalau mau mirip dengan bapak, bapaknya dulu baru ibu. Kalau mau mirip dengan ibu, ibunya dulu baru bapak. Terkait dengan maninya yang keluar. Maninya yang keluar. Itu wallahu alam, kalau itu ada hadisnya. Adapun untuk menentukan laki-laki dan perempuan, ada orang kalau mau laki-laki naik sebelah kiri baru ke kanan dia. Ya kalau tidak mampir di tengah, itu masalah. Cuma naik saja. Naik kiri, turun kanan. Itu apa hubungannya? Itu hanya khurafat. Itu hanya khurafat. Wallahu alam. Oh, Masya Allah. Ternyata kita pindah, Pak. Baik. Ulang Pak.
yang terakhir. Bagaimana kira-kira orang yang berbeda agama? Dan ada katakan orang yang tercampur kan, tercampur Islam, suaminya, istrinya Muslim, atau sebaliknya. Apakah itu juga bisa? Apakah itu dikenakan juga untuk mandi? Mandi itu maksudnya. Nah, sambungannya terakhir ini tadi saya katakan bahwa boleh jika tidak mandi, tapi pada saat kita dulu tidur saja, ada jeda. Nah, kira-kira pada saat dia tertidur, Allah mencabut nyawanya, apakah dia mandi dalam keadaan junub? Tidak. Masya Allah. Baik, seperti biasa, beliau selalu memang punya 3. Gak tahu itu selalu muncul 3. Iya. Pertanyaan Bapak yang pertama, Masya Allah, tentang orang mandi junub. Katanya kan satu sedikit saja tidak kena, tidak sah mandinya, betul. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang tidak bisa pakai air? Kan tidak kena air, gimana itu? Maka ada hadis yang lain, Pak. Kata Nabi SAW, as-sa'idu thayyib wudu'ul mu'min wa illam yajidil ma'a asyara sinin. Tanah atau permukaan yang suci itu wudunya seorang muslim, walaupun dia tidak dapat air 10 tahun. Jadi kita junub, tidak bisa ke air, tidak bisa pakai air. Kalau kita mandi akan menyebabkan penyakit kita tambah parah. Tapi kita junub, apakah dengan mimpi basah karena sakit keluar mani, atau ya walaupun sakit tapi yang itu tidak sakit, datangi istrinya. Tapi kalau mandi bahaya, maka ini boleh tayamum, Pak. Cukup kita tepuk 2 kali, usap kedua telapak tangan dan wajah. Itu walaupun 10 tahun kita tidak dapat air, boleh. Kalau dapat air langsung mandi dan bisa pakai air langsung mandi. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan beliau yang kedua tentang apa tadi? Tentang orang nasab, nikah di luar, hamil di luar nikah. Ini kan anaknya untuk ibunya. Karena al-walad lil firash. Anak itu disandarkan kepada yang punya tempat tidur. Kan ini hamil di luar nikah. Iya, boleh nggak disandarkan kepada bapaknya? Ada fatwa yang pernah saya dengar, asalnya memang seperti itu, Pak. Cuman kalau memang betul itu anak biologisnya, boleh. Kalau setelahnya dia menikah dengan cara yang halal. Kalau dia menikah dengan cara apa? Yang halal. Artinya tadinya dia, ini calon istrinya hamil, kemudian dia melahirkan, kemudian dia nikahi dengan cara yang sah, maka bisa disandarkan kepada bapaknya. Wallahu alam, karena anaknya secara biologis. Itu wallahu alam. Untuk pertanyaan Bapak yang ketiga, gimana kalau orang kawin campur? Kawin campur ini, Pak, kalau yang dimaksud perempuannya dari ahli kitab, laki-lakinya dari Islam, boleh. Kalau perempuannya dari ahli kitab, laki-lakinya dari Islam, boleh, itu halal. Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan untuk kalian perkara-perkara yang baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Makanan orang-orang yang diberikan orang-orang yang diberikan kitab halal untuk kalian. Wa ta'amukum hillul lahum. Makanan kalian halal juga untuk mereka. Sebaliknya. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu mutasaffihina la muttakhidina akhdan. Ini yang berikutnya. Demikian pula halal bagi kalian nikahi perempuan yang terjaga dari kaum muslimah dan perempuan yang terjaga dari kaum ahli kitab. Inilah yang saya bilang tadi, kalau perempuannya ahli kitabnya, Pak, yang perempuannya, laki-lakinya dari
Muslim. Halal, Pak. Ini nas Quran, kalau sebaliknya tidak. Kalau sebaliknya tidak. Itu pun dipersyaratkan di sini mereka adalah ya muhsinina ghairu musafihina wala muttaqidi aqdan. Mereka adalah ya orang-orang yang ya menjaga dirinya, ya orang-orang menjaga kehormatannya di antara ahli kitab. Terus dia menikahinya bukan untuk zina, tapi memang untuk penghalal. Untuk penghalal itu dibolehkan. Itu pertanyaan kita yang ketiga. Itu kalau yang diinginkan dengan itu tidak masalah. Kalau perempuannya di sana, laki-lakinya di kita. Iya, wallahu alam. Terakhir, yang kami berbincang mengenai Syiah. Dia mengatakan bahwa ada satu Syiah memang bersifat waris, artinya yang benar-benar jahat. Terus ada beberapa Syiah yang katanya baik. Terus saya bantah bahwa semua Syiah tidak benar, cuman dia tetap kokoh pada pendiriannya. Nah, apa yang sekarang saya mau minta apa yang bisa menjelaskan bahwa Syiah benar-benar dilarang. Dan dia mengatakan bahwa Syiah itu adalah nama kaum asalnya. Itu aja sih kenapa bantahan yang tepat ya, bahwa Syiah itu memang dia terlepas dari. baik. Jadi betul dia bilang bahwa Syiah itu berkelompok-kelompok. Betul. Syiah itu banyak. Ada Syiah Rafidhah, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah-Syiah yang lain. Iya. Betul. Seperti itu. Yang dia katakan. Yang paling kerasnya itu Syiah yang pemberontak. Syiah Ibn Asyarah, Syiah Rafidhah. Yang memang mereka mau dirikan negeri sendiri. Persaksiannya beda. Mereka yang mengatakan Ali itu adalah sembahan. Mereka mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Uthman, semuanya adalah salah. Seharusnya Ali yang menjadi khalifah. Iya, itu menyelisih ahli sunnah. Al-muhim, semua kelompok dari kelompok Syiah itu dianggap sesat. Semuanya. Kenapa? Karena munculnya bukan dari zaman Nabi. Cukup dia kesesatannya bernama dengan nama Syiah. Karena ciri kelompok sesat itu bernama dengan pemikirannya atau bernama dengan pendiri pemikiran. Itu ciri kelompok sesat. Yang kita orang awam ini bisa langsung melihat. Ya, cukup dia sesat karena dia bernama dengan nama yang mereka sendiri buat. Yang jelas dia menyelisih Quran, menyelisih hadis dan menyelisih kesepakatan sahabat. Sahabat sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah setelah Nabi. Mereka nggak setuju. Ini kan menyelisih sahabat. Kalau menyelisih kesepakatan khalifah yang 4, itu sesat. Karena Nabi katakan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah yang 4 setelahku. Ini kan semua khalifah sepakat untuk mengangkat Abu Bakar. Meninggalnya Abu Bakar mengangkat Umar. Sahabat lain bersepakat untuk membaiat Umar. Kan begitu? Mereka enggak. Mereka selisih ini. Seharusnya Ali lagi. Ketika diangkat Utsman oleh orang-orang yang sudah diberikan kabar gembira akan masuk surga. Tentunya selain Abu Bakar sama Umar karena meninggal duluan. Diangkat oleh orang-orang yang sudah dinyatakan dalam surga oleh Nabi SAW. Dia lagi tidak setuju. Cukup itu adalah menunjukkan kesesatannya. Berarti dia kelompok bukan kelompok Islam. Tapi kelompok yang sesat dari Islam. Kelompok yang sesat dari Islam. Itu wallahu a'lam.
Baik, kita cukupkan, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di malam hari ini ada manfaatnya. Insyaallah taala kita akan bertemu lagi di pekan yang akan datang. Subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.